Geda-gedi, oh. Selamat pagi teman-teman semua. Pose with the fans. Kami mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Flores. Perkenalkan, nama saya Fevriano Julian Muslio Roja. Perkenalkan, nama saya Diolusian Firmino. Perkenalkan, nama saya Lydia Eufrasia Subuh. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang kesehatan mental dalam lingkungan pendidikan. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk materi pertamanya itu tentang pengaruh akademik burnout terhadap motivasi mahasiswa tingkat akhir. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa akademik burnout adalah penurunan kemampuan motivasi belajar siswa atau penurunan interaksi sosial mahasiswa tersebut terhadap teman-teman sebaya. Teman-teman, akademik burnout itu adalah penurunan motivasi belajar siswa dan juga penurunan interaksi sosial mahasiswa dengan teman sebaya. Jadi, akademik burnout memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa tingkat akhir. Motivasi belajar biasanya menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku belajar untuk mencapai tujuan akademiknya. Ketika mahasiswa mengalami burnout, dorongan internal tersebut cenderung melemah. Kelelahan yang dialami membuat mahasiswa merasa tidak berdaya, mudah putus asa, dan kehilangan semangat untuk menyelesaikan tugas akademik, termasuk tugas akhir. Akibatnya, mahasiswa menjadi kurang berinisiatif dan mudah pekerjaannya dan menunjukkan keterlibatan yang rendah dalam proses akademik. Yang kedua, hubungan pola asuh orang tua atau parenting style dengan tingkat kecemasan akademik siswa. Pola asuh orang tua atau parenting style merupakan salah satu faktor utama dalam lingkungan keluarga yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian, emosi, dan kemampuan anak dalam menghadapi berbagai tuntutan kehidupan, termasuk tuntutan akademik di sekolah. Keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama bagi anak sebelum memasuki lingkungan sekolah, sehingga nilai, sikap, dan cara menghadapi tekanan yang ditanamkan orang tua akan membentuk pola pikir dan respons emosional anak terhadap proses belajar. Pola asuh orang tua dapat didefinisikan sebagai perilaku orang tua secara relatif stabil dan dalam membimbing, mengasuh, mendidik, serta mengontrol anak yang tercermin melalui cara orang tua menetapkan aturan, memberikan hukuman dan penghargaan. Hubungan antara pola asuh orang tua dan kecemasan akademik dapat dijelaskan melalui teori kelekatan dan teori belajar sosial. Pola asuh yang hangat dan suportif membantu anak membentuk kelekatan yang aman, sehingga anak merasa percaya diri dan mampu menghadapi tantangan akademik. Sebaliknya, pola asuh yang penuh tekanan, kurang dukungan, atau tidak konsisten dapat membentuk kelekatan yang tidak aman, yang membuat anak lebih rentan terhadap kecemasan dalam berbagai situasi, termasuk situasi akademik. Kemudian yang ketiga, efektivitas program guru BK teman sebaya dalam menekan angka perundungan atau bullying. Jadi teman-teman, bullying merupakan fenomena sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di lingkungan pendidikan di Indonesia. Keberadaan bullying tidak hanya menimbulkan dampak negatif berupa trauma psikologi bagi korban, tetapi juga mengganggu proses pembelajaran dan menciptakan iklim sekolah yang tidak kondusif. Guru BK tidak hanya berperan sebagai konselor yang menangani permasalahan siswa, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan harmonis. Selain itu, keberhasilan penanganan bullying juga memerlukan keterlibatan aktif teman sebaya sebagai bagian dari lingkungan sosial siswa. Oleh karena itu, pembahasan ini menguraikan secara komprehensif
peran guru BK dalam mengatasi bullying serta peran strategis teman sebaya dalam menekan angka perundungan di sekolah. Yang pertama, itu adalah pencegahan melalui pendidikan karakter dan kesadaran sosial. Jadi langkah utama yang dilakukan guru BK dalam mengatasi bullying adalah pencegahan. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah. Selain kegiatan edukatif, guru BK juga bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi seluruh warga sekolah. Yang ketiga, penanganan kasus secara cepat dan humanis. Apabila bullying terjadi, guru BK harus melakukan penanganan secara cepat, tepat, dan humanis. Selain peran guru BK, teman sebaya memiliki peran yang sangat penting dalam menekan angka perundungan di sekolah. Teman sebaya merupakan lingkungan sosial terdekat siswa yang memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku individu. Dukungan teman sebaya dapat membantu korban bullying merasa diterima, aman, dan tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan. Teman sebaya juga berperan sebagai pengontrol sosial dengan cara tidak mendukung perilaku perundungan, berani menegur pelaku, serta melaporkan kasus bullying kepada pihak sekolah atau guru BK. Ketika budaya saling mendukung dan empati terbentuk di antara siswa, peluang terjadinya bullying akan semakin kecil. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan teman sebaya dalam program anti-bullying mampu menciptakan iklim sekolah yang lebih inklusif dan menurunkan intensitas perilaku agresif di kalangan siswa. Pada faktor lingkungan pendidikan seperti tuntutan akademik yang tinggi, tekanan untuk berprestasi, hubungan sosial yang kurang harmonis, serta kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan mental tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen pendidikan, termasuk peserta didik, pendidik, orang tua, dan lembaga pendidikan. Bimbingan konseling sangat penting bagi kesehatan mental para peserta didik. Dengan memperhatikan kesehatan mental sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, diharapkan proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada pembentukan individu yang seimbang, tangguh, dan berdaya secara psikologis. Oleh karena itu, penguatan program kesehatan mental lingkungan pendidikan menjadi langkah penting untuk mewujudkan pendidikan yang holistik, humanis, dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Dadah.